Anda dengan tanaman yang satu ini? Peranan, manfaat, dan fungsi hutan mangrove dalam kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir sangat banyak sekali. Baik itu langsung dirasakan oleh penduduk sekitar, maupun peranan dan manfaat serta fungsi yang tidak langsung dari hutan mangrove. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Ini adalah jenis mangrove Rhizophora stylosa. Mangrove ini paling melimpah kita temukan khususnya di Kabupaten Takalar. Karena mangrove ini mampu tumbuh di perairan dengan salinitas yang agak tinggi dibandingkan jenis mangrove atau bako yang lain. Di sini kita sudah temukan buah karena bulan ini memang waktu berbunga ataupun berbuah jenis mangrove ini. Fungsinya buah yang jelas sebagai regenerasi dari mangrove ini, karena kita tahu bahwa mangrove ini 15-25 tahun akan mati dengan sendirinya, sehingga banyak regenerasi yang dia ciptakan. Namun dari sekian buah ini tidak akan tinggal di sini semua, karena akan terbawa arus sebagian ketika sudah tua dan jatuh ke Beberapa berpendapat bahwa sebenarnya mangrove hanya berperan dalam menangkap, menyimpan, mempertahankan, dan mengumpulkan benda dan partikel endapan dengan struktur akarnya yang lebat, sehingga lebih suka menyebutkan peran mangrove sebagai Cerulin stabilizer daripada sebagai island initiator atau sebagai pembentuk pulau. Dalam proses ini, yang terjadi adalah tanah di sekitar pohon mangrove menjadi lebih stabil dengan adanya mangrove tersebut. Peran mangrove sebagai barisan penjaga adalah melindungi zona perbatasan darat laut di sepanjang garis pantai dan menunjang kehidupan organisme lainnya di daerah yang dilindunginya. Hampir semua pulau di daerah tropis ini memiliki pohon mangrove. Beberapa terakhir ini mangrove atau dikenal dengan bakau mulai mengalami degradasi atau penurunan, di mana banyaknya yang memanfaatkan mangrove seperti membuat hiasan dan dijadikan sebagai arang. Nah, untuk melindungi hutan mangrove, maka tentu saja diperlukan peran serta masyarakat. bibit mangrove yang ditanam oleh masyarakat. Bibit ini sudah berumur sekitar 4 bulan dan sudah pas untuk dipindahkan ke tempat lain untuk dibesarkan. Akan tetapi karena ini kayaknya pesanan sehingga belum diangkut, karena ini masyarakat yang tanam lalu kemudian ada pembelinya yang datang suatu saat.
masyarakat dibayar antara aja 750 sampai 1.000 rupiah per batu. Mau dikirim kemana? Tidak mesti, tergantung pesanan. Biasa yang pesan dari mana? Biasanya pesan dari kehutanan atau dari perikanan, dan biasanya ditanam juga di sekitar sini dan dibawa keluar juga sebagian, entah ke Sinjai atau ke tempat-tempat lain yang kita melakukan rehabilitasi. Tempatnya pas, pemilihan bibitnya bagus, itu bisa mencapai sampai 99% pertumbuhan. Akan tetapi ketika mulai dari bibitnya yang masih muda lalu kemudian dipaksakan ditanam, itu banyak mengalami kematian. Yang kedua yang terpenting adalah pemilihan lokasi memang penting, karena pertama harus terkena pasang surut air laut, sehingga seperti pada alam yang sesungguhnya bahwa mangrove itu tumbuh di sekitar area pasang surut. Untuk lebih tumbuh dengan baik, mangrove ini harus berada di area pasang surut yang minimal lebih banyak kering daripada tergenang, karena sesungguhnya mangrove lebih menyukai ketika lebih banyak keringnya daripada basahnya. Ini adalah contoh bibit yang mati dan sudah bisa dipastikan dari ciri-ciri fisiknya bahwa bibit ini masih muda sehingga dipaksakan ditanam. Pada akhirnya seperti ini, tidak mati. Jadi harus memang memilih bibit yang betul-betul sudah. Harus pemilihan bibitnya betul-betul sudah tua. Karena kalau masih muda walaupun tumbuh itu rentan terkena penyakit juga. Kita menuju ke area penanaman, melihat seperti apa pertumbuhannya, kira-kira sekitar berapa persen keberhasilan itu dan berapa persen yang tidak berhasil. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Kami nak tanah ya, kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia, TV One memang beda.
polybag merupakan media yang digunakan untuk melakukan pembibitan. Sebelum warga melakukan pembibitan, dia terlebih dahulu mengisi polybag ini dengan pasir, lalu kemudian dibawa ke air untuk direndam sementara, lalu PPLH itu adalah pusat pendidikan lingkungan hidup yang bergerak di bagian pesisir, karena sebelum PPLH didirikan daerah ini memang ada yang sebagian sudah terabrasi dan ada yang memang sebagian sudah bagus, tapi semakin hari semakin terpilih itu kita punya program, yaitu program rehabilitasi atau konservasi adalah tambak yang sudah terkikis. Tapi setelah PPLH ganti rugi, kita membuat yang bagus. Setelah ini kita coba ada yang ditanam dan ada juga yang tumbuh sendiri. Tapi kalau yang di sebelah sini, yang ini memang betul-betul murni kita tanam 100%. Kita mempunyai daerah yang terkikis, ya kita mangrove. Jadi untuk mangrove sendiri
tidak digenangi oleh air. Ya, itu bulan 8 sampai bulan 11. Bisa ditarik kesimpulan kalau baku juga tidak ada air sama sekali, itu juga bisa mati. Ini jenisnya apa? Kalau ini jenis Rhizopora. Yang banyak di sini apa? Kalau di sini yang lebih banyak itu daerah sini itu Rhizopora stylosa sama apiculata. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Mangrove adalah tumbuhan pesisir yang terpengaruh besar terhadap pasang surut air laut, sehingga mangrove harus memiliki topografi yang baik dalam pertumbuhannya. Ini penting karena ketika ini tidak diperhatikan maka mangrove itu tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian keberadaan mangrove selama ini hanya dipahami oleh sebagian besar orang sebagai penahan abrasi. Padahal kalau kita tinjau dari banyak sisi, mangrove memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Kalau saya bisa jelaskan mulai dari sisi fisik bahwa mangrove berfungsi sebagai peredam badai dan memang sebagai penahan abrasi. Lalu kemudian dari sisi yang lain, kalau kita bicara sisi kimianya, bahwa ternyata menurut penelitian CIFOR pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa keberadaan hutan mangrove itu memiliki 10% kekuatan menyerap karbon dibandingkan tanaman darat lainnya. Kemudian selanjutnya dari sisi kimia, bahwa mangrove bisa menyediakan serasa bagi substrat yang ada di sekitarnya, dan selanjutnya mangrove bisa memfilter intrusi air laut dari laut menuju darat, sehingga mangrove yang memiliki darat yang memiliki mangrove yang banyak kemungkinan besar terlindung dari intrusi air laut. Kemudian dari sisi biologi, bahwa mangrove merupakan tempat memijah ikan, tempat
di mana ikan berlindung dari predator, kemudian tempat di mana ikan bertelur, dan bagian atas mangrove itu banyak ditempati oleh burung bangau, bahkan sampai pada monyet di beberapa tempat sebagai tempat bersarang di malam hari maupun di siang hari. Kemudian dari sisi yang lain, kalau kita berbicara banyak tentang manfaat mangrove, bahwa dari sisi sosial mangrove bisa menjadi tempat rekreasi biodiversity, keragaman hayati, pendidikan, lingkungan hidup. Lalu kemudian dari sisi ekonomi, bahwa mangrove dimanfaatkan masyarakat sebagai kayu bakar, lalu kemudian ditebang dan dijual sebagai kayu arang. Itu khusus di Kabupaten Takalar terjadi di Kepulauan Tanah Keke, di mana masyarakat menebang lalu kemudian dijadikan arang, kemudian dijual ke Makassar. Itu adalah beberapa fungsi mangrove yang sangat urgen saya rasa. Namun belakangan ini mangrove pula sudah dimanfaatkan ke dalam hal-hal yang lain, terutama dalam hal ukiran maupun seni, seperti tempat karangan bunga dan sebagainya. Itulah fungsi-fungsi mangrove. Namun ternyata di lapangan keberadaan mangrove ini tidak dijaga dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini degradasi hutan mangrove-nya sejak tahun 80-an sampai sekarang itu sekitar 70% tiap tahun. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat 202 jenis mangrove, termasuk mangrove ikutan. Jadi mangrove dibagi menjadi dua bagian, ada mangrove sejati namanya, ada mangrove asosiasi atau mangrove ikutan. Di Indonesia ini beberapa sumber mengatakan bahwa terdapat sekitar 70 mangrove sejati jenisnya, dan yang lainnya itu adalah mangrove ikutan. Mengapa perlu kita ketahui jenis-jenis mangrove? Karena satu jenis mangrove itu lain juga tempat tumbuhnya. Secara umum memang jenis mangrove ini dibagi menjadi 3 zona, di mana ada terdapat zona paling luar, kemudian zona tengah, dan zona yang paling di belakang. Dan zona selanjutnya itu adalah zona mangrove untuk asosiasi. Ini penting karena ternyata biasanya kita menanam jenis mangrove yang tumbuh di zona ketiga itu kita tanam di zona yang pertama. Jenis mangrove yang seharusnya tumbuh di zona yang pertama kita tanam di zona yang ketiga atau yang kedua, sehingga itu juga menjadi penyebab kegagalan kita selama ini. Kemudian berbicara dalam konteks Takalar, jenis mangrove yang paling melimpah di Kabupaten Takalar ini adalah jenis Rhizophora, khususnya Rhizophora stylosa. Ini yang paling banyak umumnya di Kepulauan Tanah Keke. Ini perlu diperhatikan karena ketika kita mau melakukan rehabilitasi misalnya di Kepulauan Tanah Keke, perlu juga mengetahui mangrove apa yang paling dominan tumbuh di sana, sehingga itu akan mendukung pertumbuhan atau rehabilitasi yang kita lakukan. Karena mengapa ketika mangrove ini terus terdegradasi, khususnya di masyarakat pesisir, maka akan terus terjadi, pertama adalah abrasi, lalu kemudian ketika mangrove ini tidak ada, yakin saja ikan-ikan itu semakin jauh keluar kita tangkap. Ini terbukti sebuah cerita orang tua bahwa dulu ketika kita mau menangkap ikan itu tidak usah terlalu jauh. Tapi sekarang karena hutan mangrove itu sudah mulai hilang, maka untuk menangkap ikan itu butuh jarak yang agak jauh keluar, dan itu juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan tenaga juga.
Nah, untuk melindungi hutan mangrove, maka diperlukan peran serta masyarakat demi kelangsungan penjaga pulau alami ini.